Halo semuanya, welcome back lagi di YouTube channelku. Kenalin lagi, aku Firlin, 20 tahun, sekarang lagi kuliah di Jepang. Aku hari ini pengen bahas sesuatu yang agak emosional, and also ini bukan sesuatu yang kayak pembahasan apa atau apa, cuman ini lebih ke gimana aku memandang cinta, terutama dalam pembahasan cintaku ke diriku sendiri dan cintaku ke orang lain secara romantis. Karena, well, that's how we always talk about, isn't it? And also, mungkin akan sedikit masukin pembahasan soal kalau misalkan aku nggak pacaran, kira-kira nanti nikahnya kayak gimana, kan a lot of people keep on asking me that question, so let's talk about it. Oh ya guys, buat part yang dimana aku pengen bahas soal kalau misalkan aku nggak pacaran, aku nanti nikahnya gimana, itu adalah apa yang aku pikirkan secara ideal ya. Ini udah aku kasih tahu dari awal, ini adalah sesuatu yang aku pikir ideal. Jadi kalau ada sesuatu yang berubah dari apa yang aku pikir ideal juga ya nggak apa-apa gitu. I'm very much open buat nerima the lovely surprises life will give me. So it's okay. Jadi yes, ini apa yang aku pikir ideal terhadap diriku sendiri dan juga terhadap orang lain. So let's talk about it. Gak afdol kalau misalkan aku bahas soal pernikahan atau cinta sebelum aku membahas cintaku kepada diriku sendiri. Aku harus sedikit terbuka sama kalian. Guys, I have been through a lot in my life. Aku 20 tahun, cuman aku percaya apa yang aku rasain dulu di masa lalu, bahkan sampai sekarang itu sesuatu yang cukup berat untuk umurku. Aku gak akan pernah bilang apa aja yang aku went through in life sampai aku bisa ada di titik ini. Tapi I gotta say, I've been through a lot. I have had my fair share of miseries as well, dan itu semua udah aku tanggung dari aku kecil. Mungkin orang-orang bakal sedikit nge-wonder kayak, terus gimana hubungan kamu sama diri kamu sendiri atau apa. I gotta say, aku nggak inget aku pernah benci sama diri aku sendiri. I know that I have been through a lot first, and of course I know that I'm not a perfect being. Jadi aku tuh tahu, aku tuh very self-aware sama kehidupan aku sendiri. Jadi kalau aku membuat suatu kesalahan atau misalkan ada sesuatu hal yang aku nggak suka dari diri aku tuh sangat self-aware. I know it, okay? Keseringan, bahkan kayak aku bisa berani bilang kayak 90% most of the time, aku tuh tahu kalau misalkan kayak ini, dan ini lo salah, dan gue nggak suka. Aku biasanya tahu. Jadi, let's say kalau misalkan aku insecure, atau misalkan aku ngelakuin hal-hal yang buruk, aku tuh bakal kayak, okay, gue tahu. Dan aku tuh selalu accept itu. Aku selalu accept diri aku as it is. Jadi, aku tuh nggak pernah ada yang di posisi kayak aku tuh benci banget sama diri aku karena apa kesalahan yang aku lakuin, karena atau apapun, aku nggak benci sama diri aku sendiri, tapi aku pernah benci sama circumstances yang terjadi di hidupku. Let's say aku tuh pernah ada di suatu situasi yang dimana I was having like a serious life crisis and identity crisis as well waktu aku depresi. I think I was around 14 to 15 years old. At that age, aku tuh ada di posisi yang dimana aku tuh mempertanyakan segala hal di dalam hidupku. I don't remember. I don't think I have ever hate myself. I have never hated myself like at all, I think, in my opinion. Mungkin ada beberapa dislike ke diri aku sendiri, ke hal-hal buruk yang aku lakuin, ke mindset aku dulu, yang secara sadar aku tahu aku lakuin dan aku nggak suka. Pernah ada di situasi seperti itu, cuman aku nggak pernah yang kayak gue benci banget sama diri gue, enggak. Tapi aku pernah benci sama kehidupan. Aku pernah benci sama fakta bahwa aku tuh lahir gitu. Aku kayak, kenapa sih gue harus lahir? Kenapa harus seperti ini? Aku nggak menyalahkan hal-hal buruk yang terjadi di hidupku. Enggak. Untuk secara general, aku nggak suka sama fakta bahwa aku tuh lahir. Aku pernah ada di masa-masa yang seperti itu, yang dimana kayak, gue kan nggak pernah minta dilahirin, dan gue nggak suka sama fakta bahwa karena gue dilahirin, gue tuh dikasih beban di pundak gue yang harus gue bear dari gue masih sangat muda. Aku tuh pernahnya seperti itu. Jadi, circumstancesku itu nggak pernah yang dimana aku membenci diriku sendiri. When it comes to saying how did I love myself, yeah, back then, I think I'm not in the position to hate or love myself. I'm just being that. Kayak, aku nggak suka dan aku nggak suka juga. Jadi aku tuh ada di posisi yang dimana aku nggak benci, tapi aku nggak cinta sama diriku sendiri. Dan ada di posisi seperti itu, aku tuh cuman yaudah whatever life gives me, whatever happen. Even back then, aku nggak bilang ini untuk pamer, aku nggak bilang ini untuk kayak membesar-besarkan diri aku, nggak. Cuman aku again, I'm fully self-aware. Banyak hal tentang diriku tuh yang harusnya ngebuat aku suka sama diriku sendiri. Dan aku gak suka sebenarnya harus bilang ini secara langsung lewat mulutku, cuman ini penting buat kalian tahu keadaanku sebagai manusia in general. I'm very self-aware dan aku tahu plus dan minus tentang diriku sendiri, even from back then. Even from before I love myself, I know who I am.
I know what I'm good at, I know what I'm bad at, I know which aspect that I should improve, I know where I need to try to like change myself. I have been self-aware since, I was a kid, I guess. Meskipun aku punya banyak hal yang harusnya tuh bisa ngebuat aku cinta sama diriku sendiri, aku tuh nggak pernah yang kayak suka sama diriku. Aku nggak suka dan aku juga nggak suka. So apa yang aku cinta dari diriku itu bukan karena merits yang aku punya, bukan karena hal-hal yang bisa aku brag about. Jadi misalkan aku cantik, aku ngerasa diriku cantik, itu bukanlah suatu alasan yang ngebuat aku cinta sama diriku sendiri. Enggak. I love myself more than just what people see me. I love myself more than my physical look. I love myself more than what I can do and what I cannot do. And as time goes by, aku lebih dewasa dan aku lebih bisa melihat diriku sebagai manusia yang masih perlu banyak improvement, tapi at the same time gak merendahkan diriku atau gak mengurangi apa yang seharusnya memang aku brag about ke diri aku sendiri, bukan ke orang lain ya, ke diriku sendiri. So sekarang aku tuh jatuhnya tuh lebih kayak accept myself for who I am, karena aku percaya banget di hidup ini gak ada yang kenal aku selain diri aku sendiri. Gak ada orang yang tahu apa yang aku rasain atau pikirin yang sebenarnya, gak ada orang yang tahu aku yang sebenarnya seperti apa, yang 100% gimana aku sama diriku sendiri. Gak ada yang orang ngerti perasaan aku, gak ada orang yang ngerti gimana caranya aku memandang diriku sendiri. And I think that's a complex thing yang terjadi di hidupku. So karena aku adalah orang yang paling kenal sama diriku sendiri, of course aku juga yang paling tahu soal plus dan minus yang ada di hidupku, yang ada di aku sebagai manusia, sebagai Nisrina Aulianda, sebagai Firlin. Aku tahu apa yang aku kurang dan aku tahu apa yang aku bagus. So, I think it's quite balanced. Cuman seperti ini loh, kayak mungkin orang bisa ngelihat dari luar apa sih kekurangan gue. Mungkin sometimes it's visible from a human's perspective other than myself. Mungkin itu quite visible. Banyak hal yang aku bisa cover dan orang-orang gak bisa lihat dengan mata telanjang, tapi aku bisa ngelihat karena aku adalah diriku sendiri. Akulah yang melakukan, akulah yang melihat, dan aku yang merasakan apa yang terjadi sama diri aku sendiri. And I think that's such a complex way of me to kinda see myself as myself. Tapi it brings me to love myself unconditionally. Aku rasa meskipun aku sekarang masih try to improve myself, karena of course kita manusia nggak bisa reach perfection. Pasti ada aja hal-hal yang buruk dari kamu, ada aja hal-hal yang harus kamu perbaikin. Aku pun seperti itu, jadi aku nggak pernah maksa diri aku untuk seperti aku harus seperti idol ini, aku harus seperti orang ini, aku harus menjadi bla 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 bla. Enggak, aku just fully focus on myself. So you can pretty much say aku sayang sama diriku unconditionally dan 100% without the merits. So yes, itulah gimana caranya aku mencintai diriku sendiri. Aku bisa nge-embrace my weakness and my strength. Dan meskipun aku nggak bisa 100% menyuarakan apa yang aku rasakan tentang diriku, aku percaya bahwa aku adalah manusia yang paling sayang sama diriku sendiri. Emang banyak hal-hal yang aku lakuin ke diriku sendiri yang sebenarnya nggak sehat di belakang layar saat aku sedang sendiri. Cuman at the same time, I'm very self-aware of that. I'm working on it. And that's how I love myself. I just like to embrace myself as who I am, as myself. Dan karena cintaku yang seperti itu ke diriku sendiri, kita harus bahas gimana caranya aku memandang cinta yang berhubungan dengan orang lain. Karena this is where it gets complicated. Saat aku bilang bahwa aku bisa menerima diriku as myself, kadang secara nggak sadar, aku sadar diri, secara nggak sadar aku tuh nge-expect orang to also treat me like I treat myself. Aku expect orang-orang ini untuk mencoba mengerti aku seperti aku mencoba mengerti diriku sendiri. Kadang aku expect orang untuk coba kenal aku seperti aku mencoba untuk kenal dengan diriku sendiri. Cuman aku tahu itu adalah hal yang futile. Aku tahu itu adalah hal yang gak seharusnya aku lakuin, karena of course expectation will only brings bad things, especially to other people. I mean, I'm also a human, jadi kayak I can't help myself, you know. I can't help myself. Karena gini guys, saking cintanya aku sama diri aku sendiri, saking sayangnya aku, saking aku bisa menerima diriku atas diriku sendiri, aku tuh ngerasa terlalu sendiri saat aku bersama orang lain. Aku merasa orang lain tuh gak bisa 100% merangkul aku seperti aku merangkul diriku sendiri. Jadi saking sayangnya aku sama diriku sendiri, aku ngerasa aku sendirian di sekitaran orang-orang. Karena aku merasa bahwa akulah orang yang paling sayang dan akulah orang yang paling kenal dengan diriku sendiri. Mungkin orang-orang bakal bilang ya kayak, ya iyalah, kan lo kan sama diri lo sendiri, bukan sama orang lain. Again, aku tahu ya guys. Cuman aku kayak tetap
pengen nge-embrace perasaanku soal ini. Karena of course aku manusia dan aku butuh cinta dari orang lain. Cuman at the same time, gimana caranya aku bisa menerima cinta dari orang lain kalau patokanku terhadap cinta adalah cintaku kepada diriku sendiri? Karena nggak bisa disandingin. Aku tahu circumstances diriku, orang lain belum tahu circumstances aku. Karena aku ngerti kalau orang lain itu ya basically mereka hanya 100% peduli dengan diri mereka sendiri, and I cannot demand them to understand me like I understand myself. I'm fully self-aware, tapi I still cannot get rid of the fact that kenapa nggak ada orang yang 100% coba buat kenal sama gue. There is no one who is trying to deeply know myself. Karena seperti ini, kalau misalkan ada orang yang pengen ngerti aku sedip mungkin, they will be able to do it. Tapi at the same time aku mikir kayak, kenapa nggak ada orang yang seperti itu? Kenapa nggak ada orang yang pengen coba kenal aku seperti aku pengen mengenal diriku sendiri? They don't need to know 100% things of myself. They don't need to 100% embracing me like I embrace myself. But at least try to give in the effort. Dan aku ngerasa at this point in my life belum ada sosok yang seperti itu. Tapi don't get me wrong, I love the people that I love, okay? Dan aku nggak merasa bahwa mereka nggak ngasih effort atau gimana. This is just me. This is the problem. I am the problem, and I know that, okay? Ini dari perspektifku terhadap kayak let's say pertemanan atau hubunganku dengan ya orang lain yang bukan secara romantis ya. Jadi kayak hubunganku sama orang lain secara general aja, terutama dalam friendship. That's the first love that we should talk about. Love as human to human, humanity, empathy, seperti itu. Cuman aku ke teman-temanku, I seriously love them, terutama orang-orang yang udah melihat aku dari zaman dulu, dari sebelum aku menjadi seperti ini. Kayak I love them for who they are, I love them for themselves, dan aku selalu mencoba untuk cherish mereka the way they deserve to be cherished. So that's the type of love that I am hopefully trying to give to my loved ones. Yes, termasuk keluargaku juga. Nah, next, mungkin ini bakal yang lebih menarik untuk kalian, gimana pandanganku soal cinta dalam marriage. Karena seperti ini, aku banyak dengar kenapa orang-orang pacaran sebelum nikah, ya karena mereka pengen mencari cinta, kayak mereka pengen mencari cinta sejati, dan dari pacaran itu mereka ingin menikah. That is good, okay? I'm not saying that it's bad for you to try to find love. However you want to do it, you do you. I don't wanna care about it, okay? So, yeah, people do people. Let them do what they wanna do. Cuman dalam perspektifku seperti ini. Ini yang menurutku dalam marriage ya. Apalagi dalam awal kamu mencoba untuk menikah dengan seseorang. Aku rasa mengharapkan cinta di awal sama pasangan itu sesuatu yang kurang realistis. Aku selalu bilang aku adalah orang yang romantis. Itu just my soul. Aku jiwanya ada orang yang jiwanya romantis. Cuman at the same time aku tuh nggak percaya sama love at first sight. Aku tuh nggak percaya bahwa orang tuh bisa mencintai orang lain secara tiba-tiba, secara kayak saat mereka baru kenal misalkan, terus kayak, oh, I fall in love with him. No, I don't think so. I don't think so, ya. Jadi misalkan seperti ini, kalau misalkan aku nggak pacaran, nikahnya gimana? Karena objektifku pertama dalam pernikahan itu bukan cinta. Pas awal-awal menikah, objektifku itu adalah mencari pasangan hidup yang bisa sama-sama support, yang bisa sama-sama respect each other, yang bisa sama-sama hidup bareng sebagai partners. Jadi yang aku lihat itu bukan cinta antara aku dengan pasanganku ini, dengan lawan jenis yang akan menjadi pasanganku ini. Jadi what's ideal in my head seperti ini. I need to know the person first, okay? Cuman ini pasti banyak yang komenin juga, tapi aku nggak terlalu pengen taruh, okay? Yes, I need to know the person first secara bertahap. Tapi ini kalau yang aku lihat dari diriku, mungkin ini bisa terjadi kalau misalkan aku sama orang sudah berteman, let's say setahun, 2 tahun, atau bahkan lebih lama. Jadi aku udah kenal sama orang ini terlebih dahulu secara personal, cuman at the same time, kita nggak punya hubungan yang serius atau yang romantis. Aku cuman kenal orang ini karena aku ya, let's say aku teman kantor dia, atau kayak aku satu kuliah sama dia, atau gimana. Jadi aku udah kenal dia secara personal, secara bertahap dulu. This is what I think ideal ya. Kalau aku udah kenal dia secara bertahap, aku bisa punya judgement-nya kan. Kalau aku udah punya judgement-nya, jadi aku bisa tahu, aku bisa ngelihat ini orang punya vision and mission seperti apa, attitude-nya seperti apa, manner-nya seperti apa, dia sebagai manusia seperti apa, dia sebagai lelaki seperti apa. Aku udah bisa lihat itu. Jadi kalau misalkan sudah ada di posisi yang dimana aku dan dia sama-sama kayak, yaudah ayo kita coba buat hubungan ini.
Nah, di sini dari kenalan dulu, terus let's say udah setahun kenalan sebagai teman atau sebagai orang yang saling kenal aja, cuman kita sering ketemu. Jadi kita saling bisa ngeevaluasi satu sama lain. Terus tahap kedua, kita sama-sama agree kayaknya kita pengen menikah untuk menjadi pasangan hidup. Kalau udah di sini, nah tahap selanjutnya itu adalah making sure kalau kita itu bisa berdampingan sebagai dua manusia yang totally different buat menjalin hubungan yang serius, yang bener-bener dibawa sampai meninggal. Yaitu seperti apa? What I think, again, ideal in my head itu pertama, diomongin semua hal kritis soal pernikahan itu harus diomongin. Seperti apa? Let's say mau punya anak atau enggak. Kalau misalkan punya anak pengen berapa, atau pengen parentingnya seperti apa. Kalau enggak punya anak bagaimana, kalau enggak pengen punya anak bagaimana, visi misinya apa, terus financial nanti mau seperti apa, mau tinggal di mana, mimpi kamu ke depannya mau seperti apa, bla 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 bla. Jadi pertanyaan-pertanyaan kritis seperti itu harus udah diomongin terlebih dahulu saat ingin menjalin hubungan serius sama orang yang nature-nya sebagai manusia aku udah kenal. Terus setelah itu, what I think ideal in my head is to do prenup. Apa itu prenup? Itu adalah perjanjian pranikah. Karena aku again and again, aku selalu mencoba untuk menjaga diriku sendiri. Dan of course, prenup ini bukan hanya untuk menjaga aku, tapi untuk menjaga asetku dan juga menjaga aset milik suamiku ini nanti. Jadi ini bakal beneficial buat kita berdua. So yeah, I think prenup is a must to do if I were to get married. Jadi it doesn't matter kalau misalkan di awal aku sama dia ini belum punya hubungan yang romantis gitu, belum ada kayak perasaan-perasaan yang 100% romantis, itu enggak. Tapi kita harus sama-sama tertarik terhadap satu sama lain. Aku tertarik terhadap dia sebagai lawan jenis, sebagai seseorang yang bisa menjadi pasanganku. Jadi emang harus udah punya kayak ketertarikan satu sama lain. Dia juga harus seperti itu ke aku. Kayak dia harus tertarik pada fisikku juga nggak apa-apa. Aku juga tertarik sama dia secara fisik, secara mental, secara emosional, secara mindset, secara apapun. Kita harus sama-sama tertarik terhadap satu sama lain dulu. Dari situ, naturally, in my opinion, itu cinta itu bisa tumbuh dari respect, bisa tumbuh dari waktu. Seiring berjalannya waktu kamu bisa bersama dengan seseorang, terutama lawan jenis, you bound to fall in love. I think in my opinion seperti itu. Karena bayangin aja kamu tertarik sama seseorang secara, let's say fisik. Terus kamu setiap hari sama dia, kamu setiap hari mencoba untuk mengenali dia, dan terutama kamu sudah ada di hubungan yang dimana kamu bisa leluasa untuk mengenal satu sama lain. Yes, of course you were bound to fall in love. Jadi menurutku kalau misalkan dari awal aku belum punya 100% cinta ke dia, nggak apa-apa, asalkan aku punya respect dan juga ketertarikan sama dia. That's all that matters. Karena seperti ini, again, meskipun aku ngomongin sesuatu secara logik, I'm a Muslim, okay? Aku harus bilang guys, aku tuh belum 100% religious secara Muslim. Jadi aku masih punya banyak kekurangan dan segala macam, dan aku akuin itu. So, seperti ini. It is true that what I'm talking about is something that I think is ideal for my marriage, for my romantic, life. Dan memang betul juga aku nggak tahu rasanya 100% dicintain sama lawan jenis, sama let's say sama laki-laki yang gak ada hubungannya sama aku, sebagai kayak orang yang menjadi romantic interest. Aku nggak tahu rasanya itu, dan aku refuse to feel that until I get into a healthy halal relationship. Karena seperti ini, I believe love that is sturdy, love that will last, love that is blessed by God is love that grows through a healthy marriage, because marriage is how you can make a relationship halal, in my opinion too. And even if a guy were to love me before we get married, I still want him to marry me first, because I don't want the love to be rotten in a haram relationship. Dan karena itu aku ngerasa kayak kalau misalkan aku mengawali suatu cinta lewat relationship yang sama Allah sendiri, sama Tuhan yang aku percaya sebagai Tuhanku, gak di-blessed karena aku ada di relationship itu, aku bisa mengharapkan apa saat aku menikah nanti? Meskipun nanti di pernikahan hubungannya akan menjadi halal, we cannot set aside the fact kalau misalkan aku pernah ada di relationship yang gak disetujuin sama Allah sebelum aku menikah, dan aku pengen menghindari itu sebagai Muslim. This is from my religious perspective. Ya karena seperti ini, meskipun kebanyakan pada bilang bahwa ya namanya cinta is overrated,
in that terms. I do love story. Aku suka sama segala cerita tentang teenage love, tentang high school love, tentang yang lucu-lucu seperti itu tuh aku suka saat aku membaca. Tapi kalau aku ada di posisi yang dimana aku mencintai seseorang dalam relationship yang Allah nggak setujuin, kayak aku punya harapan apa kalau cinta itu akan menjadi sesuatu yang pure, yang healthy, yang bisa membawa aku menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena Allah, Tuhan yang aku percaya sebagai Tuhanku aja melarang. Jadi aku mau mengharapkan apa bahwa Allah akan nge-bless my relationship kalau aku start dari relationship yang Allah memang dari awal banget, dari sebelum aku lahir pun di dalam Al-Quran udah gak disetujuin. Jadi kayak lebih baik aku menikah aja and let the love grow through that marriage, insya Allah. That's how I see it from a religious perspective when it comes to my romantic relationship. Dan again ya, karena ini adalah sesuatu yang aku pikir ideal, banyak juga aku dapat komen-komen semacam, let's say, hati-hati kamu kalau misalkan nanti ketemu sama laki-laki yang kayak seakan dia devoted banget ke kamu, yang kasih kamu love, bla 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 pas awal-awal, karena itu bisa menjadi a form of love bombing atau kayak manipulasi, let's say. Terutama dalam keadaan yang dimana aku belum pernah merasakan itu semua, dan aku mungkin akan kayak ke-attract sama hal-hal yang seakan kayak, aku dicintain banget, seperti itu. Well, aku bakal mencoba sebaik mungkin pertama untuk menghindari situasi seperti itu, lewat doa, semoga aja aku dihindarin hal-hal dari yang seperti itu sama Allah. Kedua, aku juga pengen mastiin bahwa aku fokus ke diriku sendiri, yang makanya aku harus pinterin mindset aku dan diriku sendiri supaya aku bisa terjauhin dari hal-hal yang seperti itu. Ketiga, simply, again, aku nggak percaya sesuatu yang tiba-tiba. Kalau misalkan seseorang tiba-tiba kayak cinta banget sama aku tanpa dia mencoba untuk kenal sama aku, tanpa dia kayak mencoba untuk mengetahui aku sebagai diriku sendiri, aku nggak akan bisa percaya, I think. Makanya aku sebaik mungkin, ini adalah hal yang kayak aku pengen coba ke diriku sendiri, yaitu aku pengen menjaga diriku. So that's how I trying to protect myself. Jadi selain aku percaya sama Tuhan, aku juga percaya sama diriku sendiri untuk menjaga diriku. Karena by the end of the day, akulah manusia yang akan memilih pasanganku. Akulah manusia yang akan menerima orang-orang yang mencoba untuk mendekatiku secara romantis, itu ya aku. Jadi kalau aku punya mindset yang bagus, kalau aku punya judgment yang bagus, dan aku bisa menjadi orang yang objektif secara kritis juga saat memilih pasanganku, insya Allah aku bisa try to menghindari diriku dari hal-hal yang terburuk, from the worst case scenario. That's what I think ideal for myself, and insya Allah I can do that. Tapi ini juga important buat aku bahas di video tentang cinta ini. Guys, seperti yang aku bilang tadi, kayak kalian tahu seberapa kompleks dan seberapa genuine cintaku terhadap diriku sendiri, despite all of my weakness, despite all of my flaws, despite all the bad things that I have done in my past, despite whatever bad things it is about me, I can accept myself just as is, just as me, as a person who make mistakes, as a person who have flaws. I can accept myself, and I love myself for that as well. Jadi aku nggak cinta sama diriku hanya karena aku bisa ngelihat hal-hal baik tentang diriku, enggak. Aku juga cinta yang buruk tentang diriku sendiri. Jadi cinta itu benar-benar genuine. Cuman I gotta admit the fact that I am afraid that no one will be able to love me as I love myself. Lebih ke apa yang aku pikir kayak quite impossible in my opinion. Kayak orang bisa mencoba mencintai aku 90%, 95%. Tapi untuk 100% mencintai aku seperti aku mencintai diriku sendiri, that's quite difficult in my opinion. Karena again ya, aku bisa mencintai diriku without merits. Aku bisa mencintai diriku tanpa benefit. Aku bisa mencintai diriku just as I am. But what about other people? Apalagi juga karena orang-orang bilang kan kayak familiarity breeds contempt. But don't get me wrong ya, don't get me wrong. I know that I'm lovely as a person. I know that I deserve to be loved. Aku nggak bilang bahwa aku orangnya nggak lovable. Aku nggak bilang bahwa aku orangnya seperti orang yang susah untuk dicintain. Itu enggak. Aku tahu bahwa aku adalah orang yang sangat lovable to boot.
that's very funny if I were to think about it, because I basically say it myself. Cuman at the same time kayak seberapa jauh seseorang bisa mencintai aku. Aku nggak mengharapkan pasanganku nanti untuk bisa 100% mencintai aku seperti aku mencintai diriku sendiri. But at least the guy needs to try. At least the guy needs to put in the effort. Kalau aku bisa mencintai diriku despite all of the bad things about me and the past, then why can't other people do that as well? Karena aku pun seperti itu kepada orang lain. Kalau aku udah cinta sama orang lain, aku bakal coba embrace their bad things as well, their negative side as well. So as much as I would like to try to understand my future husband, dan aku mencoba untuk menjaga diriku untuk dia, kenapa aku harus nurunin standarku dan mencari orang yang gak bisa seperti itu? Karena aku menjaga diriku untuk my future husband. He will have all the exclusive things yang orang lain gak bisa access. Not even my family, not even my friends can access. So why should I decrease the standard? Kenapa aku harus lower the standard? Kalau orang ini gak bisa ngelakuin apa yang aku lakuin. Kalau orang ini gak bisa menjaga diri dia seperti aku menjaga diriku untuk my future husband. Karena if a guy wants me, he needs to be deserving of me. Dia harus bisa earn me as a person, as his future lover. Dan of course aku juga seperti itu kalau misalkan ke lawan jenis. Aku punya standard dan I need to earn it. I need to be in the same frequency as this person that I want to marry. So aku pengen aku dan orang ini, aku dan calon suamiku itu adalah dua orang yang sama-sama happy, dua orang yang sama-sama stable, dua orang yang sama-sama enjoy their life, love themselves, and is willing to share the love with other people for the rest of our life. And that's important to me. Dan aku rasa insya Allah aku nggak akan merasa pressure untuk cepet-cepet nikah, cepet-cepet ini, cepet-cepet itu, karena aku sering banget ngelihat pernikahan yang nggak jadi cuman karena orang-orang sangat buru-buru dalam menikah. Jadi aku rasa as long as I have myself and as long as I love myself like this, I'll be able to wait until the right person come. And if the right person doesn't come, yang insya Allah semoga enggak ya, karena aku juga pengen ada di relationship yang lovely seperti itu. I mean, I'm a romantic myself, cuman at the same time aku gak mau buru-buru karena aku masih have a lot of things to do for myself. So yeah, dang, this is such a emotional talk for me, karena aku selalu bilang bahwa aku ada orang yang romantis bla bla bla, tapi who knows kalau aku punya pandangan seperti ini terhadap cinta. Cinta itu adalah sesuatu hal yang sangat abu-abu menurutku, karena setiap hubungan kamu dengan orang lain itu kamu ada cinta di situ. Seberapa banyaknya, seberapa sedikitnya, dan seperti apa konteksnya itu berbeda. Cuman when it comes to like having a partner for the rest of your life, it's a whole different level in my opinion. Dan of course cinta kepada dirimu sendiri itu juga adalah sesuatu yang kompleks, sesuatu yang harus kamu belajar. Aku pun juga masih belajar untuk mencintai diriku sendiri, karena ya again, aku juga masih manusia 20 tahun yang masih have a long way to go in this life. Tapi buat sekarang inilah apa yang aku pikirkan tentang cinta, dan inilah gimana cara aku mencintai diriku dan juga mencintai orang lain. So, seperti itu aja guys. Kalian bisa ambil kesimpulan dari video ini. Aku gak akan buat kesimpulan untuk kalian, karena ini basically aku lebih ke kayak membahas cinta dalam perspektifku, lebih kayak curhat, lebih kayak cerita-cerita. So, yeah, that is all for today. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. See you in another video. Mwah.